Nah, lah ini tidak ada jarak sudah. Antara dia dengan surga nggak ada jarak kecuali kematian. Ya, setiap habis sholat 5 waktu membaca ayat kursi, tidak ada jarak dengan antara dia dengan surga kecuali mati. Kemudian wa anna man qara'a inda naum lam yagrubhu syaitan hatta yusbiha. Siapa yang membacanya ketika hendak tidur, setan tidak akan mendekatinya sampai pagi. Nah, enggak didekati sama setan. Takut setan dekat kepada dia sampai pagi. Seperti juga yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajha. Beliau berkata, aku tidak melihat seseorang lahir dalam beragama Islam atau orang yang dianugerahkan oleh Allah akalnya Islam tidur di malam hari meninggalkan membaca ayat kursi. Ini orang yang nggak waras. Orang Islam tapi tidur di malam hari ketika hendak tidur tidak membaca ayat kursi adalah orang yang nggak waras. Katanya Imam Ali bin Abi Thalib. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena itu orang lahir dalam keadaan beragama Islam atau Allah anugerahkan dia beragama Islam dan sehat akalnya. Tapi kok nggak membaca ayat kursi? Ini berarti bukan orang yang waras ini. Ya, bukan orang yang waras. Nah, karena itu jangan sampai ditinggalkan ayat kursi khususnya ketika hendak tidur di waktu malam hari. Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau berkata, man ata bi adhkarinom indal manam. Siapa orang yang sudah membaca doa-doa tidur, ayat-ayat yang dianjurkan untuk dibaca. Sudah dibaca. Ya, saya sudah baca doa tidur plus di dalamnya adalah ayat-ayat sudah dibaca. Kemudian setelah membaca, ada yang ngajak ngomong. Atau dia ingat sesuatu yang perlu disampaikan, ngomong. Nah, atau semisalnya. Nah, ini semestinya ia mengulangi. Bukan mengulangi keseluruhan. Afdolnya keseluruhannya, diulangi lagi. Ya. Tapi minimalnya kul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas. Minimalnya. Nah, ketika sudah mau tidur, membaca doa tidur, kemudian kok ngomong lagi, ini minimalnya ia mengulangi kul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas. Nah, al-ikhlas. Karena dua surat ini ada riwayat khusus yang memang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibaca akhir ucapannya sebelum tidur. Kalau yang lainnya doa sebelum tidur, gitu aja. Tapi nggak ada anjuran khusus dibaca dan menjadi akhir omongannya. Tapi kalau ayat kursi dan al-ikhlas ini ada riwayat khusus yang memang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur dan itu menjadi akhir ucapannya. Seperti sholat witir. Sholat witir diperintahkan oleh Rasulullah apa? Ija'alu akhira salatikum bilal al-witro. Jadikanlah sholat terakhir kamu pada waktu malam itu adalah witir. Kan gitu. Akhir sholat malam. Nah, sebelumnya terserah. Tapi jadikan yang terakhir witir. Seperti halnya ini. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa jadikan ucapan terakhir kamu sebelum tidur ayat kursi, kul ya ayyuhal kafirun, al-kafirun dan al-ikhlas. Sehingga nggak perlu mengulangi secara keseluruhan, hanya mengulangi dua surat tersebut. Fa in intabaha athna al-lail wa niyatuhu al-aut ila an-naum yafil awal. Kalau terbangun, tidur terbangun. Ngelilir, terbangun. Dan niatnya dia tidur lagi. Niatnya dia setelah terbangun itu tidur lagi. Ya apa? Perlu baca lagi doa-doanya? Enggak. Cukup yang tadi sudah. Cukup yang tadi. Tapi kalau dia bangun dan tidak ada niat tidur lagi. Bangun. Karena mau nonton bola misalnya.
bangun, nyetel TV, nggak niat tidur, niat ngeliat bola. Nah, padahal ngantuk mokso, saking kepingini kan gitu, nyetel. Saat ngeliat, matanya wis kelap-kelip ini. Akhirnya dia patah ini mau tidur lagi. Ya apa? Ini baca lagi seperti sebelum dia tidur pertama tadi itu. Baca lagi. Ya, tapi nggak perlu baca semuanya. Ya. Ya, bima tayassar aja. An ya'tiya an yanam ya'ti minhu bima tayassar. Jadi membaca yang mudah bagi dia, yang ringan. Di situ tadi ala bismikallahumma ahya wa amut. Ya. Kul ya ayyuhal kafirun kul wallahu ahad, atau misalnya kul ya ayyuhal kafirun kul wallahu ahad. Lah itu diantara bacaan yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Ya, wallahu a'lam.